Tahap pembentukan Pancasila. Pertama, Pancasila disampaikan Soekarno pada 1 Juni. Pancasila pertama kali disampaikan oleh Soekarno di pidatonya pada 1 Juni 1945 yang dijadikan bahan baku perumusan teks final Pancasila. Kedua, perumusan Piagam Jakarta. Panitia 9 pada sidang tanggal 22 Juni 1945 menghasilkan rumusan yang kita kenal sebagai Piagam Jakarta. Ketiga, rumusan teks final Pancasila. Rumusan teks final Pancasila oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 juga diketuai oleh Soekarno, dan sidang PPKI tanggal 18 Agustus sama sekali tidak menetapkan Pancasila sebagai dasar negara karena PPKI hanya menghasilkan 2 keputusan, yakni mengesahkan Undang-Undang 1945 dan mengangkat Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Menurut saya, penerapan nilai-nilai Pancasila harus lebih sering dilakukan di zaman sekarang untuk mengurangi perbuatan yang melanggar nilai Pancasila seperti penghinaan agama, suku, dan ras. Sejarah Pancasila setelah kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, perjuangan Indonesia belum selesai. Indonesia masih menghadapi kelicikan Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia masih menghadapi kekuatan sekutu yang berupaya menanamkan kekuasaan Belanda di Indonesia, yaitu pemaksaan pengakuan pemerintah NIC atau Netherlands Indies Civil Administration. Selain itu, Belanda juga secara licik mempropagandakan kepada dunia luar bahwa proklamasi Republik Indonesia merupakan hadiah dari Jepang. Kedua, terbentuknya negara RIS. Sebagai hasil kesepakatan 3 pihak dalam KMB Konferensi Meja Bundar bahwa Indonesia terbagi ke dalam beberapa negara bagian. Hal ini sangat tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan tidak sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Ketiga, Dekret Presiden dan Pemberontakan PKI. Dekret Presiden 5 Juli 1959 karena situasi politik pada sidang Konstituante 1959, di mana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan undang-undang baru. Maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menghasilkan Dekret Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara. Setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959, keadaan tata negara Indonesia mulai stabil, namun keadaan ini dimanfaatkan oleh kalangan komunis dengan menanamkan ideologinya pada saat itu. B. Tantangan dan argumen Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut. Pada masa Soeharto, Pancasila diletakkan pada posisi yang sangat tinggi, yaitu menjadi asas tunggal bagi organisasi masyarakat dan organisasi politik. Namun pada era reformasi, Pancasila masih mengalami pasang surut, yaitu enggannya penyelenggara negara mewacanakan Pancasila. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal. Pertama, pertarungan ideologi antar negara superpower, yakni antara negara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan mubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Kedua, menguatnya isu kebudayaan global, yakni ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Ketiga, meningkatnya kebutuhan dunia akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi, sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir dan kebakaran. Cara menanamkan nilai-nilai Pancasila pada generasi saat ini sehingga dapat menjawab tantangan terhadap Pancasila. Yang pertama, peningkatan pendidikan karakter. Peningkatan pendidikan karakter yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan dengan memberikan ruang serta hak kepada guru untuk memberikan pendidikan karakter terhadap siswa. Yang kedua, pengontrolan internet.
Karena sekarang teknologi semakin berkembang, maka kita dapat menghapus dan memblokir situs-situs yang berdampak buruk. Dengan adanya hal tersebut, dapat membuat pemanfaatan teknologi tersebut secara lebih positif. Yang ketiga yaitu kontrol keluarga. Di sini, peran keluarga mampu mendidik anak dalam bersikap maupun bertutur kata dengan baik dan mampu mengawasi anak dari berbagai hal negatif.